Betapa kagetnya tim pemadam kebakaran yang berusaha menolong Michael Faherty pas ngeliat kondisinya si Michael. Hari itu, Michael Faherty ditemukan sudah tewas karena terbakar sampai hangus. Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, nama gua Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Kalau kita mendengar orang yang dibakar karena kasus kriminal atau orang yang terbakar karena kecelakaan, itu mah udah biasa lah ya. Tapi gimana jadinya nih kalau di dunia ini ada sebuah fenomena aneh mengerikan yang bisa menyebabkan manusia itu terbakar dengan sendirinya? Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah fenomena aneh, mengerikan, menyeramkan mengenai manusia yang bisa terbakar dengan sendirinya, guys. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai melengkar, cerita yang baru aja dimulai. Fenomena pembakaran spontan ini tercatat sudah terjadi lebih dari 200 kali di seluruh dunia dan sudah terjadi dari tahun 1600-an. Nah, tapi gue bakalan bahas beberapa kasus aja. Misalnya kasus yang terjadi pada tanggal 2 Juli tahun 1951. Di mana pada hari itu ada seorang pemilik rumah yang merasa aneh dengan kondisi rumah yang disewa oleh seorang wanita tua, di mana dia menemukan handle dari pintunya terasa hangat. Apalagi tercium bau hangus seperti benda yang habis terbakar, guys. Karena takut, si pemilik rumah ini menelepon polisi. Gak lama kemudian, polisi pun datang dan polisi pun masuk bersama si pemilik rumah. Pas mereka masuk, mereka melihat sebuah pemandangan yang begitu mengerikan, guys. Mereka melihat sisa dari seorang wanita tua yang berumur 67 tahun bernama Mary Reeser. Mary Reeser ditemukan tewas, hangus terbakar, menjadi abu, dan tersisa kakinya aja, guys. Setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka malah kebingungan. Mereka tidak mengetahui apa penyebab wanita ini bisa terbakar. Akhirnya, polisi menetapkan penyebab kematian wanita ini adalah karena terbakar tanpa adanya alasan yang jelas. Lalu selanjutnya pada tanggal 28 Maret tahun 1970, lagi-lagi terjadi fenomena manusia yang terbakar dengan sendirinya. Kali ini korbannya adalah seorang wanita tua yang berumur 89 tahun, bernama Margaret Hogan. Wanita ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan juga, guys, di mana yang tersisa hanyalah kakinya aja, sedangkan bagian tubuh lainnya udah menjadi abu, guys. Anehnya, guys, di sekitaran abunya Margaret Hogan tidak ditemukan adanya sumber api, guys. Malah yang ada, barang-barang di sekitar Margaret Hogan lah yang terbakar hingga meleleh. Hal ini membuat penyelidik menjadi kebingungan banget. Apalagi terdapat fakta bahwa kakinya Margaret Hogan itu masih utuh, guys. Padahal barang lain yang berjarak sekitar 3-5 meter dari Margaret Hogan itu beberapa sudah meleleh, guys. Dan juga ada yang terbakar. Seolah-olah apinya justru berasal dari tubuhnya si Margaret Hogan. Karena inilah tim forensik mencatatkan penyebab kematian Margaret Hogan adalah terbakar dengan alasan yang tidak diketahui. Kasus berikutnya tercatat pada tahun 1980, di mana seorang pria tua yang berumur 73 tahun bernama Henry Thomas ditemukan tewas telah terbakar hingga habis di ruang tamu rumahnya. Dan seperti kasus-kasus sebelumnya, yang tersisa hanyalah kakinya si Henry Thomas saja, beserta kaos kakinya lengkap. Sedangkan kursi yang Henry Thomas gunakan untuk duduk ditemukan telah terbakar setengahnya. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa kursi yang diduduki oleh Henry Thomas itu terbakar sedangkan kaki dan juga kaos kakinya si Henry Thomas tidak ikut terbakar? Normalnya ya, ketika ada sumber api yang mampu menghanguskan sesuatu benda yang dekat dengan tubuh kita, maka seharusnya seluruh tubuh kita itu akan hangus terbakar. Apalagi kalau itu kaos kaki doang. Akhirnya setelah penyelidikan, ya polisi juga kebingungan menentukan penyebab kematian si Henry Thomas. Alhasil penyebab kematiannya Henry Thomas hanya ditulis terbakar aja.
Kasus berikutnya menimpa seorang pria yang berumur 76 tahun bernama Michael Faherty. Michael Faherty ternyata sebagai korban pembakaran spontan yang paling baru dan terjadi di abad ke-21. Nah, semua bermula di suatu pagi pada tanggal 22 Desember tahun 2010. Saat itu, ada seorang tetangga Michael Faherty yang terbangun karena berisiknya suara alarm detektor kebakaran. Sebut aja nama tetangga ini adalah Pak Agus lah ya. Nah, karena kaget si Pak Agus mencoba mencari detektornya siapa yang berbunyi. Ternyata suaranya berasal dari rumahnya Michael Faherty, guys. Dan Pak Agus juga melihat dari dalam rumahnya si Michael ada asap yang mengepul. Ya, sebagai tetangga yang baik, Pak Agus mencoba memanggil Pak Michael. Tapi si Michael Faherty nggak menjawab, guys, alias nggak ada jawaban apapun dari dalam rumah si Michael. Karena panik, akhirnya si Pak Agus memanggil tetangga yang lain untuk meminta bantuan, sambil juga menelpon pemadam kebakaran, guys. Dan nggak butuh waktu lama, tim pemadam kebakaran serta tim medis akhirnya tiba di lokasi tersebut. Dengan cekatan, tim pemadam kebakaran langsung mendobrak pintu rumah si Michael dan langsung melakukan pencarian di rumahnya si Michael. Betapa kagetnya tim pemadam kebakaran yang berusaha menolong Michael Faherty pas ngeliat kondisinya si Michael. Hari itu, Michael Faherty ditemukan sudah tewas karena terbakar sampai hangus. Awalnya, tim pemadam kebakaran yang pertama kali menemukan Michael Faherty beranggapan bahwa kemungkinan si Michael tidak sengaja jatuh ke dalam tungku pemanas rumah sehingga dia bisa tewas terbakar. Tapi anehnya barang yang rusak justru hanya di sekitar tubuhnya si Michael aja. Seolah-olah justru si Michael Faherty lah yang mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Atau dengan kata lain, Michael Faherty terbakar dengan sendirinya. Nah, sebenarnya apa sih pembakaran spontan itu? Jadi, pembakaran spontan atau spontaneous human combustion adalah sebuah fenomena mengerikan di mana manusia itu bisa terbakar dengan sendirinya tanpa adanya faktor atau sumber api dari eksternal. Dengan kata lain, SHC adalah fenomena di mana manusia bisa terbakar dengan sendirinya oleh karena energi dalam tubuhnya sendiri. Ya, seperti yang kebanyakan orang yakini bahwa korban SHC ini terbakar karena api itu berasal dari tubuhnya si korban. Tapi hal ini ditepis oleh para ilmuwan. Mereka punya pendapat sendiri. Setelah melalui serangkaian penelitian, akhirnya peneliti menemukan sebuah hipotesis mengenai fenomena mengerikan ini, guys. Jadi, para ilmuwan berpendapat bahwa sebagian besar kasus yang diklasifikasikan ke dalam kasus SHC sebenarnya memiliki sumber api yang jelas. Misalnya, puntung rokok yang terjatuh ke baju, atau posisi tubuh korban yang berada di dekat sumber api, misalnya lilin, perapian, atau lampu minyak. Lalu penyebab alami kenapa tubuh si korban bisa terbakar sampai habis adalah karena zat kimia yang terkandung di dalam tubuh si korban. Lalu penyebab kenapa tubuh si korban bisa terbakar sampai habis adalah karena kandungan zat kimia yang terdapat di dalam tubuh si korban itu sendiri. Biasanya korban yang mengalami SHC adalah alkoholik. Dan juga ada hipotesis lain mengenai lemak tubuh dari si korban sendirilah yang menjadi bahan bakar alami bagi si api. Walau begitu, masih cukup banyak orang yang mempercayai fenomena ini, guys. Mereka berpendapat bahwa seharusnya tubuh manusia itu bisa hangus terbakar sampai jadi abu apabila mencapai suhu yang sangat tinggi, di mana diperkirakan membutuhkan suhu mencapai 3000 derajat Celcius. Apalagi berdasarkan bukti-bukti yang ada, ditemukan fakta bahwa furnitur yang terdapat di sekitaran korban fenomena ini kebanyakan tidak terbakar habis. Orang-orang jadi berpikir bahwa nggak mungkin furnitur itu nggak ikut terbakar habis apabila suhu yang dibutuhkan itu mencapai 3000 derajat Celcius. Apalagi kebanyakan furnitur itu menggunakan bahan kayu, di mana bahan kayu adalah bahan yang mudah terbakar, guys. Kalaupun ada furnitur yang hangus terbakar, biasanya lingkupnya sangat sempit, yaitu di sekitaran korban saja. Dan yang lebih anehnya lagi, beberapa kasus kakinya si korban malah selamat. Nah, hipotesis lain berasal dari penelitian
lemak manusia yang dibalut dengan kain lalu dibakar. Dari penelitian ini memang menunjukkan bahwa api yang tercipta itu bisa bertahan lebih lama daripada hanya membakar kainnya aja. Tapi para ilmuwan sendiri belum berhasil menjelaskan kenapa furnitur dengan bahan yang mudah terbakar malah tidak ikut terbakar beserta si korban. Kebanyakan furnitur yang benar-benar habis terbakar adalah furnitur yang memang menempel dengan si korban. Dan mereka juga belum bisa menjelaskan kenapa kakinya si korban itu bisa selamat, sedangkan tubuhnya tidak. Nah, itulah beberapa contoh kasus dan juga penjelasan singkat dari fenomena mengerikan pembakaran spontan atau spontaneous human combustion. Gimana menurut kalian guys? Apakah fenomena mengerikan ini benar-benar ada atau itu cuma karangan semata? Tapi kalau fenomena ini beneran ada, serem banget sih. Bayangin aja kalau kalian lagi santai-santai gitu, lagi nobar sama teman kalian ya. Tahu-tahu terjadi fenomena ini di samping kalian. Oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wanita ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan juga guys, di mana yang tersisa hanyalah kakinya aja, sedangkan bagian tubuhnya lain di mana seorang pria tua yang berumur 73 tahun bernama Henry Thomas ditewaskan